Oras, kita bertemu kembali Amang Inang dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Kamis 2 Maret 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mulai renungan firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi buku ND nomor 215 bait yang ke-8. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini dan di antara kita yang mau dianiaya. Sebab dianiaya adalah suatu pengalaman yang amat menyakitkan, baik secara fisik maupun secara psikis. Karena itu menjadi suatu pertanyaan besar bagi setiap orang Kristen, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Untuk memahami firman Tuhan hari ini, kita perlu meninjau dua istilah yang dipakai di dalamnya. Istilah pertama adalah kerajaan sorga, dan kedua adalah kebenaran. Kerajaan sorga atau dalam kitab Injil yang lain dipakai istilah kerajaan Allah adalah inti dari pengajaran Kristus. Ia datang untuk memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga memiliki dua dimensi waktu. Pertama, dimensi kekinian, bahwa Allah menjadi raja bagi seluruh umat manusia dan makhluk, kini dan di sini. Karena itu, bukan nanti, namun sekarang, bahwa manusia harus hidup dipimpin oleh Allah. Kedua adalah dimensi waktu nanti, bahwa ketika Mesias datang kembali sebagai hakim, maka semua yang dibenarkan akan hidup dalam kerajaannya yang kekal, di mana hanya Allah yang berkuasa sebagai raja. Istilah yang kedua adalah kebenaran. Dalam perjanjian baru, kata asli dari kebenaran adalah aletheia, yang berarti kesesuaian dengan fakta. Sesuatu yang benar menurut faktanya. Di luar itu adalah ketidakbenaran atau palsu. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan bahwa firman Allah adalah kebenaran. Dalam Yohanes 18 ayat 37 kemudian dikatakan bahwa Kristus datang untuk menjadi saksi akan kebenaran, dan setiap orang yang lahir dari kebenaran akan mendengarkan suaranya. Dengan demikian, kata kebenaran dalam Alkitab merujuk kepada Kristus, Sang Firman, dan yang lahir dari kebenaran akan mendengarkan dan melakukan pengajaran Sang Firman itu. Dari penjelasan dua istilah itu maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang mendengarkan dan mengerjakan serta setia kepada kebenaran, yaitu Kristus Sang Firman, akan berbahagia sekalipun ia dianiaya. Sebabnya adalah dengan hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran, ia akan dan telah memiliki kerajaan sorga sekarang dan nanti. Dengan kebenaran yang dihidupinya, ia hidup dalam kedamaian dan keadilan serta kesukacitaan dalam kerajaan sorga sekarang dan nanti. Sedangkan orang yang tidak hidup dalam kebenaran, sesungguhnya ia sudah kehilangan kerajaan sorga sekarang dan nanti. Sekalipun ia tidak mengalami penganiayaan, namun sesungguhnya ia sudah hidup dalam penghakiman Allah.
Oleh karena itu sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan sejati bagi kita orang Kristen atau orang yang dibenarkan Tuhan bukanlah ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki sekarang atau seberapa besar kenyamanan yang bisa kita nikmati saat ini. Sebab semuanya itu adalah kepalsuan belaka dan akan segera hilang. Namun jika kita hidup dalam kebenaran, setia kepada Kristus Sang kebenaran, mengerjakan dan tidak meninggalkan kebenaran dalam segala yang kita lakukan, itulah kebahagiaan sejati. Karena dengan demikian, sekalipun kita mengalami penganiayaan oleh karena kesetiaan kita kepada kebenaran, sesungguhnya kita sudah dan akan memiliki kerajaan sorga, sekarang dan nanti. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran, di dalam Sang Kristus Sang kebenaran itu. Dengan begitu, kita sudah dan akan selalu hidup dalam kebahagiaan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kiranya Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran, setia kepada kebenaran, dan melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus Sang kebenaran itu, sehingga kami menjadi pemilik akan kebahagiaan yang telah Engkau berikan sekarang dan yang Kau berikan juga nanti. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.